Di balik senyum seorang janda TKW, tersimpan rahasia cinta yang tak seharusnya terjadi. Ini adalah kisah nyata yang mengharukan tentang Lestari, seorang janda TKW F1 yang pulang ke kampung halaman setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Ia hanya ingin hidup tenang bersama anaknya, namun takdir mempertemukannya dengan Fikri, pemuda tampan yang jauh lebih muda darinya. Cinta mereka tumbuh di tengah tatapan sinis masyarakat, bayang-bayang masa lalu, dan sebuah rahasia kelam yang bisa menghancurkan segalanya. Saksikan kisah ini sampai akhir, karena endingnya akan membuat hati kamu remuk. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah nyata mengharukan lainnya. Share video ini jika kamu tersentuh oleh kisah mereka. Aku masih ingat, hari itu udara di desa begitu panas, meski langit terlihat mendung. Angin membawa aroma tanah basah, tanda hujan akan segera turun. Aku, Lestari, baru saja turun dari bus yang membawaku dari Jakarta setelah perjalanan panjang dari luar negeri. 3 tahun aku meninggalkan desa ini untuk bekerja sebagai TKW di Taiwan demi membiayai sekolah anak semata wayangku Rani. Desa menyambutku dengan tatapan yang sama, penuh rasa ingin tahu, sebagian iba, sebagian lagi berdurk sinis. Mereka menganggap janda seperti aku tak lebih dari masalah berjalan. Tapi aku sudah terbiasa. Yang kupikirkan saat itu hanyalah Rani, yang kini berusia 10 tahun. Rumahku tak jauh dari sawah. Sepanjang jalan, beberapa tetangga menyapaku seadanya. Aku tak terlalu peduli, sampai mataku menangkap sosok yang tak kukenali. Dia sedang memanggul karung padi di bahunya. Keringat menetes di pelipisnya. Dia menoleh sekilas. Dan entah mengapa, aku seperti tersentak. Pandangannya tajam, tapi hangat. Dia tersenyum. "Baru pulang ya, Bu Lestari?" Suaranya dalam, ramah. Aku mengangguk pelan. "Iya, kamu siapa?" "Fikri, bu anak Pak Darto. Baru setahun pulang dari kota." Aku tersenyum sekilas, lalu berlalu. Saat itu aku tak menyadari bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah hidupku. Minggu-minggu berikutnya, aku sering melihat Fikri. Kadang di sawah, kadang di warung, kadang dokter sengaja lewat depan rumahku. Aku tahu, anak muda seperti dia seharusnya tak terlalu memikirkan janda beranak satu seperti aku. Tapi tatapan matanya berbeda. Suatu sore, hujan turun deras. Aku menjemur pakaian, lupa menarik jemuran. Tiba-tiba Fikri muncul di halaman, membantu mengangkat cucian yang basah kuyup. "Kalau kehujanan, nanti kamu masuk angin," katanya sambil tersenyum. Aku ingin menolak bantuannya, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku membiarkan dia. Hari demi hari, dia semakin sering datang. Awalnya hanya menawarkan bantuan, lalu mulai mengobrol lama. Kami tertawa, saling bercerita, dan tanpa sadar, aku menantikan kehadirannya. Tapi di desa, kabar menyebar seperti api. Janda sama pemuda itu gak pantas. Fikri itu bisa dapat gadis muda, kenapa malah sama janda? Bisik-bisik itu sampai ke telingaku, dan juga ke telinga Fikri. Aku mencoba menjaga jarak, tapi Fikri justru mendekat. Suatu malam, kami duduk di beranda. Lampu remang, suara jangkrik mengiringi. Mbak Lestari," katanya. "Aku suka sama kamu." Aku terdiam, dadaku sesak. "Fikri, kita gak bisa. Kamu terlalu muda. Orang-orang gak akan setuju." "Aku gak peduli. Yang aku peduli cuma kamu." Air mataku menetes. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu dunia tidak akan ramah pada cinta seperti ini. Konflik memuncak saat ayah Fikri, Pak Darto, datang menemuiku. "Bu Lestari, saya minta kamu jauhi anak saya. Dia masih muda, masa depannya panjang. Jangan rusak hidupnya." Kata-kata itu seperti pisau menancap di dadaku. Malam itu aku memutuskan untuk menghindar. Fikri mencari-cari aku. Dia mengetuk pintu berkali-kali, tapi aku tak mau keluar. Hingga suatu malam, dia meninggalkan sepucuk surat di bawah pintu. "Kalau memang ini takdir, aku akan tetap menunggumu." Entah berapa lama,
Aku cuma mau kamu tahu, aku mencintaimu, dan itu tidak akan berubah. Waktu berlalu. Fikri jarang terlihat. Aku mendengar kabar dia bekerja di kota. Sampai suatu sore, aku menerima telepon. Suara di ujung sana terdengar gemetar. Bu, Fikri. Dia kecelakaan motor di jalan raya. Aku berlari ke rumah sakit. Tubuhnya terbaring lemah, wajahnya pucat. Saat aku menggenggam tangannya, dia membuka mata pelan. Bu, aku janji, kalau sembuh, aku akan menikahimu. Air mataku tak terbendung. Kamu istirahat, Fikri. Jangan bicara. Dia tersenyum tipis. Aku God sayang kamu. Detik berikutnya, monitor jantung itu berubah jadi garis lurus. Hari itu, hujan turun deras sekali. Di pemakaman, aku berdiri lama, membiarkan air hujan bercampur dengan air mataku. Cinta kami tak pernah diakui, tak pernah dirayakan. Tapi aku tahu, itu cinta yang nyata. Di hatiku, Fikri akan selalu hidup, meski dunia menganggapnya terlarang. Bagiku, dia adalah rumah.